Shalom. Shalom. Ada semangat Bapak Ibu? Amin. Amin. Puji Tuhan, kita bertemu kembali hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita, masih memberikan kesehatan buat kita, terutama kita patut bersyukur pada Tuhan karena kasih Tuhan sungguh luar biasa buat kita. Puji nama Tuhan. Kita ambil saat ini saudara. Puji Tuhan. Kita awali ibadah kita pagi ini, kita akan masuk pujian dengan pujian yang mengatakan kasih yang sempurna.
bersyukur Tuhan buat kasih sayang Tuhan yang sungguh-sungguh indah bagi kami saat ini. Tuhan masih mengizinkan kami bersama-sama di tempat ini untuk beribadah memuji dan menyerahkan Engkau. Kami menyerahkan kepada kami pagi ini Tuhan hingga selesainya. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus telah kami hidup. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Kita angkat satu pujian yang mengatakan kasih Allah mengikuti saya. Saya nanti minta dengan penuh kasih Bapak Nato pimpin doa syukur kita pagi ini. Haleluya. Sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian yang mengatakan kasih pasti.
Mari urapi hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami. Bekerjalah Roh yang Kudus atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan. Salam. Saya sudah sampaikan kewaspadaan dini ya terhadap kita semuanya. Kalau pergi luar kota, laluilah jalur yang normal saja, ya kan? Jangan sampai lewat jalur-jalur yang mungkin tujuannya dekat, sepi, tetapi justru resiko, ya kan? Kalau di mana itu Jombang, Mojokerto itu ada jalur dalam, itu yang resiko, ya kan? Karena sungai besar ada di situ, ada lewat lereng-lereng. Ataupun kalau ke Nganjuk, Kediri, lewatlah jalur-jalur yang sudah memang pasti, ya kan, supaya tidak terjebak banjir ataupun sesuatu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat betapa dahsyatnya bencana yang terjadi pada saat ini, ya kan, di Batu banjir bandang. Kalau Bapak Ibu tahu, itu kalau kita ke Malang dari sini, kalau sudah Bapak Ibu lewat Songgoriti, ya, kita pernah kan Songgoriti, di kanan atas itu hutan pinus dulu, tapi sejak tahun 90 kurang lebih mungkin sekitar 92, pinus di atas itu dihabiskan, ya kan. Luasnya kurang lebih ada 10 hektar. Tanahnya diratakan. Saya datang ke sana, ada teman saya di situ, ya kan. Itu sebelah kanan atas dari Songgoriti. Nah, kemudian yang kemarin muncul itu imbasnya adalah ke arah ke Malang di situ. Ya, kalau banjir imbasnya ke Malang, bukan ke Songgoritinya. Justru ke Malang karena posisi ke selatan timur laut. Nah, sementara kalau kemarin yang ada di Batu yang posisi Selekta, jadi arah kota Batu perempatan itu kalau dari sini ke kiri, jadi arah desa Songgokerto. Itu saya pernah tinggal di situ 1 tahun belajar bagaimana menanam apel. Nah, di situ saya belajar menanam apel di Songgokerto itu dan Bumiaji, ya. Itu zaman dulu tidak ada penduduknya, tidak banyak Bapak Ibu, ya. Saya sering dulan ke rumah kepala desanya juga, ya, baik, dan kepala desanya itu, jadi di situ jalannya masih makadam, masuknya. Nah, kemudian Bapak Ibu di situ desa Songgokerto, Bumiaji itu 80%. Tahun 89 itu perkebunan apel, ya, 80%. Jadi jumlah yang dihuni penduduk itu hanya 20% dari luas tanah tersebut. Kemarin kita lihat, ya kan, ludes habis semuanya, banyak rumah, ya kan. Dan di sana dulu adalah perkebunan apel, terus kemudian agak ke sana yang mendekati lereng Arjuna sebelah kanan kalau dari Songgokerto itu hutan pinus juga Bapak Ibu. Dan kalau kita naik ke atas, kemarin ujungnya juga penyebabnya di ujung Sungai Berantas. Nah, Sungai Berantas itu dari Arjuna. Nah, saya sudah sampai ke sana, sampai ke hutannya ke atas Gunung Arjuna. Itu waktu itu cari rumput ngarit Bapak Ibu, ya. Karena saya itu belajar di peternakan. Saya belajar bagaimana waktu itu ayam, pemeliharaan ayam potong, kemudian sapi perah, kemudian lele, kemudian apel, ya, menanam pohon apel, ya, bagaimana prosesnya. Nah, Bapak Ibu, sehingga kalau cari rumput kami bawa pickup sampai ke sana, ke ujungnya Berantas, sumbernya Sungai Berantas di sana. Nah, pada tahun segitu Bapak Ibu, ya,
itu tahun 89-90 itu udara dingin itu panasnya itu di Kota Batu masih ada, sudah ada. Tetapi untuk Songgokerto mulai Selekta ke atas itu dinginnya sudah luar biasa ya. Jadi kalau ketemu matahari itu paling jam 10 sampai 11 itu sudah, setelah itu tidak ada matahari lagi ya. Karena apa? Hutan pinusnya masih sangat luas sampai sana. Nah, karena perkembangan jumlah penduduk yang sangat luar biasa dan tidak memikirkan resiko, akhirnya terjadilah kemarin waktu Sungai Berantas banjir masuk Kota Malang itu lumpur hitam. Itu adalah lumpur yang disebabkan oleh karena apa? Karena yang ada di hutan pinus sana itu kemungkinan besar pembakaran kayu, pembakaran pohon-pohon pinus. Itu yang saya perhatikan. Kenapa saya bandingkan waktu Nganjuk dulu banjir bandang yang pada tahun berapa itu ya, banjir Banten itu warnanya hitam, disertai pada saat kalau pas hujan turun pertama kali air minum PDAM itu butek. Nah itu ya contohnya di situ. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita waspada. Tuhan menggiring kita untuk manusia itu sudah tidak ada tempat lagi lari ke sana lari ke sini, ya kan? Sana ada banjir, mau ke Malang sana banjir, mau ke rekreasi sana juga resiko banjir dan longsor, mau ke Jogja takut gempa, ya kan? Sewaktu-waktu gempa, karena di Jawa Tengah ada 2 titik gempa yang sangat hebat, yaitu posisinya di Solo Tigo, itu daerah Ambarawa, saya pernah ke situ. Ambarawa itu Rowo Sing Ombo, Bapak Ibu ya. Itu Rowo Pening namanya ya. Terus kemudian di titik selatan itu ada di Jogja bagian selatan, jadi wilayah Gunung Kidul. Nah di sana ya. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, kemana manusia lari? Bingung, ya kan? Kita hanya bisa ada di tempat kita masing-masing dengan situasi yang ada pada saat ini. Ya. Tantangan kita yang luar biasa ya. Kemarin saya melihat itu ada, memang itu tiap tahun, tetapi luar biasa ya, sungai yang di Bojonegoro itu Bengawan Solo ya, itu sangat luar biasa. Saya pernah Bengawan Solo itu tembus Kawi sampai dengan sana, saya herannya muaranya, ujungnya itu kok di Laut Selatan rupanya. Nah di situ ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam hal ini kita sudah tidak memungkinkan lagi, artinya pergerakan manusia semakin dipersempit. Mau tidak mau manusia itu disadarkan dengan apa yang namanya tidak ada tempat perlindungan lagi kecuali pada Tuhan. Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah tanduk keselamatanku. Jadi tidak ada lagi tempat kesana kemari. Sekarang sebenarnya sangat resiko sekali. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya sudah saatnya mungkin saya akan menekankan kepada Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun saya sampaikan tentang masalah persekutuan dalam keluarga. Baiklah, kalau Bapak Ibu sudah mulai, puji Tuhan. Bagi yang belum mulai minggu ini, mulai Senin ini, kita akan mengadakan yang namanya persekutuan dalam keluarga. Saya sudah bagikan materinya tadi, Mbak Lucia. Yang belum tolong dibagikan, Bu. Yang tolong dibagikan satu keluarga satu, ya. Bagi yang belum, satu keluarga satu. Nah itu, satu keluarga satu itu adalah renungan dalam keluarga, ya, satu keluarga satu, renungan dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung mau renungan apa, bagaimana. Ya sudah, caranya adalah yaitu Bapak Ibu dengan berdoa atau pujian 1 kali,
terus kemudian di situ sudah ada ya kan, tinggal baca itu saja sudah tutup dalam doa keluarga sudah selesai. Gampang dan mudah untuk Bapak Ibu lakukan. Ya. Di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa tujuan daripada persekutuan dalam keluarga, ya, belum pemuritan keluarga ya, tapi persekutuan dalam keluarga atau sama dengan pemuritan dalam keluarga. Tujuannya adalah satu, untuk membangun kesinambungan kita dengan Tuhan secara terus-menerus, secara kontinu, berkelanjutan, yang tidak hanya di gereja ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan di keluarga masing-masing. Itu sudah saya kasih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nanti Minggu dapat lagi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan itu sudah setiap hari dilakukan. Entah Bapak Ibu bisanya pagi monggo bersama keluarga, bisanya sore juga silahkan ya. Saya tidak menuntut waktunya harus sore jam 6, enggak. Bapak Ibu kalau punya waktu sore ya monggo sak keluarga berkumpul. Nah, tujuannya saat yang pertama untuk membangun kesinambungan kita dengan Tuhan secara terus-menerus, secara kontinu, berkelanjutan, tidak terputus. Jadi tidak hanya di gereja. Kalau Bapak Ibu di gereja jadi hanya kita firman Tuhan saat ini 30 menit sampai 40 menit, selesai waktu 6 hari kita terbuang tanpa ada persekutuan dengan Tuhan. Itu yang dimau tujuannya. Yang kedua, kondisi untuk pertumbuhan rohani yang aktif, efektif, dan efisien. Ya, tujuannya adalah untuk membangun pertumbuhan rohani kita yang efektif, ya kan, aktif dan efisien. Di situ. Aktif artinya apa? Kita terus-menerus mengadakan persekutuan dengan Tuhan tadi. Ya, aktif selalu baca firman Tuhan. Di situ cukup satu ayat aja atau berapa ya? Di situ. Efektif. Efektifnya apa? Efektif itu adalah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tidak harus persekutuan Bapak Ibu. Bapak Ibu ayo setiap sore kita persekutuan sama-sama di gereja jam 6 sore atau jam 5 ya, gembruduk. Waktunya kan jauh, ya kan? Ya yang di sawah, yang di Rejoso, ya kan? Atau mungkin yang di Locaret pun, ya kan? Nah, buang waktu. Efektif itu bisa Bapak Ibu lakukan di rumah Bapak Ibu. Efisien, kita tidak buang-buang waktu, ya kan? Karena apa? Di dalam hal ini saya sudah sampaikan doa pujian sekali, kemudian baca itu tutup dalam doa bagi keluarga. Sudah paling banter 10 menit, paling banter 15 menit, paling sulit itu Bapak Ibu 10 sampai 15 menit. Itu sudah sangat lama ya kalau hanya gereja. Jadi untuk membangun pertumbuhan rohani kita secara gitu. Kalau itu hanya kita lakukan di gereja saja, maka kurang efektif, ya kan? Kurang efektif. Saya ada tanaman Bapak Ibu mungkin jarang yang di sini karena risikonya itu sangat tinggi karena Nganjuk adalah panas. Tanaman di sini yang daunnya merah tua itu kalau lupa selang 1 hari tidak saya siram air langsung layu, gitu Bapak Ibu. Tapi begitu cepat saya siram air, dalam waktu seketika, bukan langsung enggak, paling 5 menit sampai 15 menit itu sudah daunnya seger lagi, hidup lagi, gitu ya kan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pun juga demikian. Kita ada siraman rohani mungkin hanya hari Minggu, kecuali Bapak Ibu juga membuka di channel kita itu, kan 1 hari bisa 2 kali, ya kan, ataupun lain-lain. Nah, tapi dengan adanya persekutuan dalam keluarga ini,
Jadi terbangun, ada diskusi, ada mungkin ada pergumulan dalam keluarga yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga. Dan di sini efektifnya itu adalah semua anggota keluarga itu terlibat persekutuan itu secara bergantian. Saya contoh, kami kalau sore persekutuan saya jam 8 Bapak Ibu, jam 8 malam sebelum tidur kan persekutuan, ujian 1 kali, kemudian doa, baca firman Tuhan. Setelah baca firman Tuhan, baru nanti yang baca firman Tuhan gantian, saya, Paul atau mamanya ya gantian, kami bergantian begitu ya, caranya begitu. Kemudian saya jelaskan sejenak sedikit, kemudian tutup dalam doa, sapaan keluarga, berdoa untuk semuanya. Itu Bapak Ibu. Jadi efisien, jadi tidak harus Bapak Ibu datang ke sini, ya kan, setiap sore, ya kan. Kemudian efektif karena bisa dilakukan bahkan aktif semua anggota keluarganya secara bergantian seperti Pak Narto, bisa yang membacakan adalah Reta ya di situ dan lain sebagainya ya. Yang ketiga adalah kondisi atau situasi saat ini menuntut hal ini daripada kita ya, situasi yang ada saat ini. Tidak ada yang menyangka, mungkin Pak Eki belum tahu ya, Februari tahun lalu Nganjuk Kota banjir bandang Pak Eki ya. Itu di sini itu saat ini Pak Eki ya Bapak Ibu yang mungkin tahu ya kan, itu banjir bandang tanpa dinyana-nyana pas malam hari lagi ya kan. Nah itu loh Bapak Ibu, pas malam hari ya kan, air dari sana Tanjung ke sini deras sekali. Sampai saya semalaman berjaga, kemudian mengungsikan, ada saudara seiman yang mengungsi ke sini ya kan, rumahnya Tanjung, sebelahnya pemandian Tanjung itu Klelep ya kan. Kemudian kami mengungsikan karena ada anak kecil yang baru lahir, kami bawa ke sini. Nah, itu tidak kita sangka-sangka. Ya kan? Masa umpamane kita sudah membuat jadwal jam 6 sore harus ke gereja, kita persekutuan bersama-sama setiap jam 6 sore, jam 5 atau jam 6 ya kan. Kemudian Bapak Ibu ada kendala seperti kemarin ya kan? Bagi orang yang kaku, iya kalau orang yang kan persekutuan lebih penting daripada banjir. Nah, itu karena enggak bijaksana ya kan. Yang bijaksana bagaimana? Ya membangun persekutuan dalam keluarga ini, gitu loh ya kan? Itu yang bijaksana, efektif, efisien dan aktif. Itu. Tidak harus didatangkan. Apalagi sore hari. Pasti Bapak Ibu kalau jam 5 sampai jam 6, pulangnya jam 6. Sampai rumah bisa jam 7. Nah, itu ya kan sangat rawan. Apalagi kalau sudah ke arah sawahan. Itu di atasnya yang penggalian C itu ya Bu ya, itu hati-hati Bu Paulus, jangan suka ngebut di posisi itu. Satu, selain daripada licin di keluar masuk truk galian C, maju sedikit itu rawan longsor. Itu rawan longsor karena sudah ngesong ke sini ya, tinggal ambleknya. Itu ya. Jadi posisi itu mohon tidak banter. Walaupun siang hari, apalagi pada saat kondisi hujan. Nah di situ. Nah itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kondisinya juga hujan. Ya kalau aman, nah di situ. Kalau tidak aman, nah, itulah sebabnya kita membangun yang namanya persekutuan kondisi sesuai dengan kondisi yang ada pada saat. Di rumah Bapak Ibu tetap persekutuan memuliakan Tuhan, ya kan? Kalau pas ada kesempatan ke gereja hari Minggu, mari kita bersama-sama hari Minggu beribadah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sini itu tujuannya adalah untuk kita belajar bersama, ya, tentang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua,
kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Secara realita, Bapak Ibu persekutuan di keluarga masing-masing. Ya, otomatis kami nanti akan keliling ke rumah Bapak Ibu, ya tetap sama itu materinya yang kami bagikan itu hari ini apa secara bergantian, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu tetap berjalan, tidak harus menunggu saya di situ. Tidak harus menunggu kami. Jadi situasi sekarang sudah menuntut hal ini. Ya kan? Apalagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tetap yang namanya bebas tapi prokes. Ya kan? Bebas tapi prokes. Kapan hari adik saya telepon, di Singapura itu kemarin orang kena COVID itu antara 3.000 sampai 5.000 orang per hari. Jadi kalau hitungan 2 bulan, entek orang Singapura pasti kena COVID kabeh. Ya, kenapa Bapak Ibu? Rupanya orang Singapura pikir saya negara maju Bapak Ibu. Rupanya pola pikirnya jauh lebih angel jatuh daripada orang Indonesia Bapak Ibu. Benar ini ya kan? Singapura itu loh, tanahnya itu termahal di dunia. Rumah itu termahal di dunia itu Singapura Bapak Ibu. Dalam tahun-tahun ini. Tetapi masyarakatnya itu justru tidak bisa terkendali seperti orang Indonesia. Contoh begini, Singapura kemarin pada saat COVID kan lockdown. Nah, lockdown itu Bapak Ibu semua tidak boleh keluar rumah. Pada saat itu adik saya belanja saja harus online. Nah, saking ketatnya diberlakukan pemerintah, begitu COVID melandai turun, langsung bebas keluar tanpa pakai masker. Itu Bapak Ibu yang terjadi. Akhirnya langsung naik 3.000 sampai 5.000 setiap hari coba bayangkan. Jadi sebenarnya apa itu? Gak bagus, lockdown itu gak tepat rupanya. Karena apa? Karena kalau sudah kumpul dalam keluarga kan gak perlu pakai masker, ya kan? Gak mungkin akan pakai masker karena sudah keluarga kita sendiri. Mau makan aja pesen. Nah, akhirnya pintu dibuka, begitu dianggap biasa seperti di rumah karena gak biasa itu bagaimana di luar rumah. Nah kalau kita kan beda, tidak di lockdown tetapi prokes. Nah, itu. Tidak di lockdown tapi prokes. Ini kebijakan pemerintah yang akhirnya sekarang menjadi sorotan negara-negara maju. Indonesia itu kenapa? Karena kok begitu ya, tidak lockdown tapi kok aman, tidak terlalu parah, itu Bapak Ibu, ya kan? Amerika aja heran, ya, karena Amerika terakhir belajar dari Indonesia Bapak Ibu, kasus COVID menangani ini. Sana lockdown, saking takutnya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, jadi situasi sekarang menuntut hari ini pembatasan terhadap pertemuan tapi bebas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perekonomian belum dibuka 100%, tetapi pemerintah pada dasarnya prokes saja, jalan tapi prokes. Contohnya apa? Nganjuk itu buktinya saya amati sudah mulai ramai Bapak Ibu ya. Pada malam hari, pada siang hari sudah mulai ramai. Tapi semua saya senang. Kenapa? Dalam lalu lintas itu masyarakat pakai masker, saya senang. Selain debu Bapak Ibu ya, debu sekarang itu sangat luar biasa ya. Itu seperti yang pernah saya sampaikan, industri itu mempengaruhi polusi demi kesehatan kita juga. Itu yang ketiga, tujuannya di situ ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kapan dimulai persekutuan keluarga itu? Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25. Saya tidak akan mengajak membaca semuanya. Ya. Tapi Bapak Ibu bisa catat Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25. Manusia dan Taman Eden. Sesudah Tuhan menciptakan manusia,
dan menempatkannya di Taman Eden. Disinilah ayat 8 sampai 25 ini sebenarnya bagaimana Adam dan Hawa membangun persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka setiap hari, setiap saat bisa bertemu dengan Tuhan. Mereka setiap hari, setiap saat komunikasi dengan Tuhan. Disinilah diawali namanya persekutuan keluarga di Taman Eden. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini ada aktivitas, ya kan? Di sini seperti rumah tangga biasa. Tapi mereka yang masih Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa komunikasi dengan Tuhan langsung. Itu yang pertama, berarti dimulai pada saat Adam dan Hawa sesudah diciptakan dan berada di taman. Ini taman, ini ibaratnya Adam dan Hawa wong sugih, ya kan, punya taman di situ, tinggal di situ. Jadi aktif suami istri dan aktif dalam komunikasinya dengan Tuhan. Ini sangat penting sekali. Yang kedua, dilakukan ulang lagi pada saat bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 28. Bisa catat ya nanti ada. Maaf, Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Di sini kita melihat sebelum tulah yang terakhir tentang perayaan Paskah. Begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat itu bangsa Israel sebelum keluar dari tanah Mesir, sebelum tulah yang terakhir, mereka disuruh oleh Tuhan persekutuan di dalam keluarga masing-masing, ngumpul di keluarganya masing-masing. Tidak boleh keluar dari rumah mereka masing-masing, ya kan? Mereka harus sembelih kambing, kemudian domba, darahnya ditadai, kemudian dioleskan di pintu, apa itu namanya? Gawangan atau pintu. Kita kasih tanda darah. Artinya apa? Ada pengorbanan. Itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita melihat karena hasil persekutuan mereka dengan Tuhan, mereka taat persekutuan dengan Tuhan, mereka diberi kekuatan, diberi keselamatan oleh Tuhan. Mereka tulah ke-10 terjadi, anak sulung orang Mesir meninggal semua. Tangisan, ratapan di Mesir. Akhirnya mereka baru boleh keluar dari Mesir, diizinkan meninggalkan Mesir ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka bisa keluar. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, dimulai pada masa perjanjian baru, diulangi lagi, Tuhan selalu mengingatkan. Karena situasi, dasarnya adalah situasi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ya kan? Ya, saya lihat di sini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah. Seluruh rumah, di sini ada oikos rumah, ya kan? Kemudian ayat yang ke-46 bagian B. 46 bagian B. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tetapi mereka di sisi lain ada persekutuan dalam keluarga mereka. Ayat 46 bagian B. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, ya kan? Secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi tetap ada persekutuan dalam keluarga. Tuhan mengingatkan kembali. Di sini apa yang terjadi setelah mereka melakukan persekutuan dengan Tuhan? Ada persekutuan di keluarga, apa terjadi? Roh Kudus bekerja, Tuhan mengurapi mereka dan memimpin mereka.
Kalau yang pertama, mereka tetap hidup di dalam kebenaran kekudusan Tuhan, Adam dan Hawa, mereka meninggalkan, lupa, lewat sejenak, Adam jatuh dalam dosa. Yang kedua, yang diterima mereka apa dari persekutuan keluarga pada saat keluaran tadi? Mereka terbebas dari bencana kematian. Karena kalau pintunya tidak ada tandanya, ya kan? Kalau orang bilang ditanda begini, orang itu terusnya kan jadi salib, nah semacam itu ya kan. Akhirnya apa? Mereka selamat. Anak sulung bangsa Mesir mati semuanya. Tetapi orang Israel pun kalau tidak ada tanda ini, silang darah itu, dia tetap akan anak sulungnya pasti meninggal. Karena apa? Karena tidak membangun ketaatan dengan Tuhan, tidak membangun persekutuan dalam keluarga bagi Tuhan. Yang ketiga kita melihat Kisah Rasul 2 46 bagian B, ya kan? Di situ kita melihat mereka ada kuasa Tuhan yang menyertai keluarga-keluarga. Di situ dengan jelas mereka memecahkan roti dalam rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuliakan nama Tuhan. Jadi semua yang dimakan sehat apa adanya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang hadir dan menyertai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada saat ini meneraikan di dalam hati kami, supaya kami oleh pimpinan Roh yang kudus membangun persekutuan dalam keluarga kami masing-masing. Kami melihat hasilnya, kami melihat akibatnya, bahwa Engkau bekerja, Roh memimpin, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera bagi kami sekalian ya Tuhan. Bagi umat-Mu pada saat itu pun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Supaya kami semakin efektif, semakin dekat dengan Tuhan, semakin akrab dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu yang kudus bekerja atas kami, memimpin dan mengurapi kami. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Teguhkanlah keluarga-keluarga yang ada membangun persekutuan dalam keluarga. Dimanapun Bapak Ibu Saudara kami berada. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami dalam tangan kuasa-Mu yang hadir pada saat ini. Keluarga demi keluarga, kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, bahkan Roh-Mu menyertai selalu. Damai sejahtera-Mu yang menumpang dan memimpin dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergumulan, tantangan, sekolah dan masa depan Bapak Ibu Saudara kami. Bahkan yang saat ini tidak bisa hadir bersama dengan kami, Engkau yang tahu segala sesuatunya ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan ya Tuhan Yesus saudara kami yang di perantauan, supaya selalu rindu bersekutu bersama bagi kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk sinode kami dari pusat sampai daerah, persiapan kongres panitia, supaya boleh berjalan dengan baik dan berukan semua berjalan atas seizin daripada Engkau. Kami serahkan juga saudara kami seiman dari berbagai denominasi. Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai mereka, pakai bagi kemuliaan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan juga ya Tuhan, karena kasih. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan kuasa-Mu, mulai dari presiden, wakil, para menteri dan jajarannya sampai tingkat bawah, bahkan TNI Polri, tenaga medis seluruh Indonesia. Tuhan campur tangan ya Tuhan Yesus, sehingga semua boleh berjalan atas penyertaan Tuhan. Bangsa kami maju berpikirnya, maju keadaannya karena campur tangan-Mu. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, bangsa kami memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan.
karena Engkaulah Allah yang patut kami tinggikan dan kami puji. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan, ya Tuhan Yesus, segala doa kami, pergumulan kami dalam tangan kuasa. Mari Bapak Ibu kita bersama, kita akhiri dan kita terima doa berkat. Allah sumber berkat, sumber kekuatan dan kuasa dan sumber kasih dalam Kristus Yesus. Kiranya damai sejahtera, kekuatan dan kuasanya di dalam nama Allah Bapa dan di dalam Kristus Yesus Sang Putra, dan kasihnya, pengorbanannya di kayu salib, dan juga oleh Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Ulanglah, terimalah damai sejahteranya, kekuatan dan kuasanya, dan jadilah garam dan terang. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.